diberdirikan di bawah, terus yang bagian tengahnya ditulis nama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kami hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara wa ta'ala, atas limpahan karunia nikmat yang teramat besar sehingga acara ini berjalan dengan lancar tanpa halangan dan rintangan apapun. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Sang Surya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan, dan acara yang kelima, penutup. Hadirin rahimakumullah, untuk hikmat acara pada kali ini, marilah bersama-sama kita buka dengan melafalkan kalimat basmalah kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Toyib. Kami persilakan.
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sang surya telah bersinar, sahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri, membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Timur wajah cerah kegelapan, terusir kabut hitam, menduga kaum muslimin tinggalkan keraguan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kami hormati, DPL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kami hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara yang kami hormati, Ketua Lazismu Banjarnegara yang kami hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening dan Pandanarum beserta anggota pimpinannya. Yang kami hormati pula segenap tamu undangan, sesepuh-sesepuh kami di pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening. Tak lupa yang kami hormati pula dan yang kami banggakan, beserta Darul Arqam Muhammadiyah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang menjelang sore hari ini kita bisa bermuajahah di tempat dan majelis yang mulia ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita limpahkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sebagai warga Muhammadiyah kita senantiasa bisa meneladani perilaku beliau. Dan insya Allah di yaumil akhir nanti kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah,
pada kesempatan yang baik ini mewakili segenap panitia, perkenankan kami melaporkan dan menyampaikan. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang di kegiatan Baitul Arqam Muhammadiyah kerjasama antara pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening dan pimpinan cabang Muhammadiyah Pandanarum dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengambil tema peneguhan ideologi menuju soliditas dan kolaborasi untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Dalam Baitul Arqam ini dihadiri atau diikuti oleh peserta dari pimpinan ranting Muhammadiyah Kalibening, pimpinan ranting Muhammadiyah Pandanarum, serta Ortom dan Aum. Dengan jumlah untuk pimpinan ranting Muhammadiyah Kalibening dari 17 ranting, masing-masing ranting diwakili oleh 2 anggota pimpinannya, yaitu 34. Kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah Pandanarum ada 7 ranting, masing-masing diwakili 2 anggota pimpinan ranting sehingga ada 14. Kemudian untuk Ortom dan Aum yaitu Tamwil Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, Muhammadiyah Boarding School Kalibening, dan PKU Muhammadiyah Kalibening, masing-masing sejumlah 12 peserta. Jadi total peserta pada Baitul Arqam ini adalah 56 peserta. Selanjutnya, yang berikutnya, kepada hadirin yang dirahmati Allah, kami mewakili panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan. Mungkin sakit panjenengan pirsani, tempat duduk pada kesempatan kali ini mungkin lain dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tempat duduknya tidak nyaman, panjenengan saling berhadapan, biasanya saling melihat punggung peserta. Tapi di sini kami buat seperti ini karena memang ada pesan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dibuat tempat duduknya tapal kuda. Dan kalau biasanya senyaman mungkin, ini dibuat setidak nyaman mungkin. Nah, ini ada rahasia besar apa yang dibaliknya itu. Nah, monggo nanti panjenengan ikuti sesuai dengan manual acara yang sudah kami berikan. Kenapa dibuat seperti ini? Insya Allah tidak lain adalah untuk meningkatkan giroh bermuhammadiyah panjenengan, untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi terhadap organisasi kita. Yang mohon maaf, kalau secara hierarki untuk Baitul Arqam ini seharusnya dilaksanakan atas amanat dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah Muhammadiyah, sampai ke pimpinan cabang. Dan alhamdulillah untuk Kalibening di kondisi normal sebelumnya pada masa kepemimpinan Bapak Ono ini sudah mengadakan Baitul Arqam selama 3 hari bersamaan antara Muhammadiyah, Aisyah, dan Pemuda Muhammadiyah cabang Kalibening. Nah, setelah itu dari kurang lebih tahun 2018 masuk 2020, bagaimana kita ketahui terjadi pandemi sampai sekarang. Nah, alhamdulillah di awal tahun ini beberapa kegiatan sudah boleh dilaksanakan. Maka Baitul Arqam ini ibaratnya sebagai tambah kangen panjenengan. Panjenengan semua mungkin sudah lama hidup sendiri-sendiri, tidak pernah berkumpul dengan anggota persyarikatan. Nah, pada kesempatan kali ini monggo panjenengan manfaatkan untuk kangen-kangenan dan untuk meningkatkan
semangat panjenengan dalam memajukan persyarikatan ini. Hingga sebagaimana tema yang kami usung, setelah Baitul Arqam ini selesai, panjenengan punya visi misi yang sama dan persepsi yang sama untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan mewakili panitia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan, tapi insya Allah segala kekurangan-kekurangan itu nanti akan kami terima dan kami jadikan sebagai bahan koreksi kami untuk lebih memajukan lagi di kegiatan di event-event berikutnya. Dan selanjutnya untuk biaya penyelenggaraan kegiatan ini, kalau biasanya panjenengan mengikuti kegiatan di Muhammadiyah itu ada SWO, ada SWP, bahkan ada guyonan ini saya dapat dari Mas Wahyudin ya. Di Muhammadiyah itu yang tidak kuat itu tarikannya, sedikit iuran ya, jadi seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini panjenengan tidak ditarik SWO atau SWP, jadi gratis karena segala biaya penyelenggaraan ini ditanggung sepenuhnya oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, aplaus untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, semoga apa yang panjenengan berikan atau lembaga panjenengan berikan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berbaitul Arqam. Semoga apa yang panjenengan dapatkan di sini bisa memajukan persyarikatan dan panjenengan diberi kesehatan, umur panjang. Karena setiap saya berdiri di sini sebenarnya terharu juga saya. 4 tahun yang lalu masih banyak sesepuh-sesepuh kami di sini yang memotivasi kami, mendorong kami, tapi pada kesempatan kali ini beliau sudah tidak bersama-sama kita lagi. Ya, semoga kita mungkin tidak selamanya bersama-sama, tapi insya Allah selama kita bersama di sini, semoga kita bisa memberikan yang terbaik. Dan nanti kalau meninggalkan tempat ini, kemudian mungkin suatu saat kita tidak bersama-sama lagi, kita dikenang dengan segala macam kebaikan yang pernah kita lakukan. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening dan Pandanarung ya. Jadi mohon maaf, ini saya dari kecil kenalnya cuma Kalibening ya. Jadi kebetulan saya ini asli dari Kauman Batang, Pak. Batang Pekalongan. Kemudian sekolah di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Kajangan, dan kemudian ke Jogja sampai hari ini. Maka yang pertama pimpinan cabang ya, kemudian bapak-bapak, para senior, para sesepuh di pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening, serta segenap utusan ya, atau pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kalibening dan Banjarnegara. Pandanarung ya, saya tadi soalnya lewatnya Banjarnegara ya, ini Pandanarung. Jadi ada ibunya ya, ibu atau mbak ini? Ibu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati. Jadi
KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Kalibening ini merupakan KKN yang pertama, atau jangan-jangan saya salah? Terus nama mboten Bapak-bapak? Terus ya, karena yang KKN UMY yang pertama, maka yang dijadikan dosen pembimbing lapangan itu yang kebetulan memang aktivis Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu mangertos ya, tidak semua yang di Universitas Muhammadiyah itu aktivis Muhammadiyah. Kebetulan karena Kalibening ini basis Muhammadiyah dan kemudian ini yang pertama diselenggarakan KKN, maka kemudian kami para aktivis Muhammadiyah yang kebetulan ngajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diminta untuk menjadi dosen pembimbing lapangan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah Pak Husni Amrianto. Beliau ini adalah unsur ketua Majelis Pendidikan Kader MPK. Jadi beliau adalah unsur ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang belum bergabung pada kesempatan siang hari ini karena menemani Pak Busro Muqaddas. Ada yang belum kenal Pak Busro? Banyak yang kenal karena asli dari Banjarnegara, ya. Ya, jadi Pak Busro orang Banjarnegara, tetapi sejak kecil sudah di Jakarta. Namanya Pak Bahtiar. Pak Bahtiar ini masih muda, menjadi sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Ini singkatannya banyak ya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian saya sendiri kebetulan diamanati menjadi sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tetapi hanya sebagai tukang ketik ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan punya persepsi yang ini wong penting, enggak ya. Saya cuma bagian ngetik di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Maka kemudian kami sepakat agar ada sesuatu yang kita berikan. Diskusi kami kemudian sepakat kita selenggarakan Baitul Arqam yang kebetulan kita memang punya ya ahlinya, yaitu Pak Usdi, karena besok sudah harus ke Palembang untuk melatih di Universitas Muhammadiyah Palembang dan kemudian ke tempat-tempat yang lain. Maka semampang Pak Usni masih bisa bersama kita, maka kita coba selenggarakan Baitul Arqam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tentu sekali lagi bukan berarti kami lebih pintar, ya, apalagi ini anggota dewan ya, tentu lebih pintar ya. Dan bapak-bapak yang lain yang senior-senior ini lebih pintar, tetapi karena ini bagian dari upaya kaderisasi penguatan ideologi, maka meskipun kami ini ya muda-muda, mungkin yang sudah kepala 7 ada enggak? Sampun kepala 7, yang lain kepala 7 sudah 1, 2 ada lagi? 2 aja lah ya. Jadi intinya kami ingin berbagi agar ada sesuatu yang bisa kita dapatkan bersama. Ya, karena itu nanti Pak Usdi selaku Master of Training ya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme pelatihan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya, yang hanya 2,5 hari, 1 malam ya, karena tidak sehari penuh ya, separuh hari Sabtu dan separuh hari Ahad dan kemudian nanti malam. Mudah-mudahan yang sedikit ini
bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentu kami selaku pelaksana atau yang memunculkan gagasan harus minta maaf karena sudah merepotkan teman-teman pimpinan cabang dan juga pimpinan ranting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati perwakilan Lembaga Pengabdian Masyarakat betul dari UMY Yogyakarta beserta segenap mahasiswa yang sedang ber-KKN atau PPL ini? KKN. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening dan Padanarum. Yang saya hormati Pak Amin Mahsun, anggota DPRD tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang beliau adalah wakil ketua PDM yang membawai majelis tabligh dan saya adalah wakilnya beliau. Jadi saya wakilnya beliau selama beliau menjadi DPR. Kalau besok insya Allah dari DPR lagi, saya wakili lagi. Nasib saya wakil terus ini. Masya Allah. Para sesepuh yang usia 70 tahun lebih, Masya Allah, perso hadir luar biasa. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah bisa bertemu di sini dalam acara yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam juga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan semoga untuk kita semuanya. Wabil khusus para peserta yang lupa tadi belum saya sebut, insyaallah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kami tidak siap untuk menyambut karena dalam random yang dikirim ke PDM tidak ada sambutan, Pak. Kalau tidak salah hanya untuk menghadiri acara, okay? Sehingga kami siap untuk menghadiri nek ana medangan yang komedang gitu ya. Tapi kene orang ana medangane gitu. Ada lah insya Allah, tapi disuruh menyambut ya siap. Pertama, mohonkan maaf karena Ketua PDM dan beberapa pimpinan daerah sekarang sedang menemani MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada Dr. Yamin kalau nggak salah, serta Pak Busromo Kodas di rumah mokafnya Muhammadiyah yang digawangi oleh kader muda kita Reza dan sekarang sedang menuju ke Bawang, sehingga kami untuk mewakili yang paling dekat. Yang kedua, kami menceritakan atau mengabarkan pada panjenengan bahwa Muhammadiyah itu memang betul-betul luar biasa sibuk dalam kebaikan. Ada nanti Pak Busromo Kodas di Banjarnegara, besok pagi ada di Istana Quran. Istana Quran itu luar biasa. Kerjaannya itu peletakan batu pertama. Bola balik peletakan batu pertama. Tapi hebat ya. Sebagai move dan alhamdulillah yang tampaknya kemarin baru peletakan batu pertama masjid, sekarang sudah berproses dengan insya Allah 2 miliar lebih hanya disokong 1 orang, namanya Pak Kartono dari Punggelan, dan itu saudara saya ningsing oleh rezeki Istana Quran, MBS-nya malah kelalen kayaknya ini. Inilah namanya rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah UMY memberikan gratis SBP dan SBO. Tapi sepertinya para peserta itu sedih. Kenapa? Karena ciri khas Muhammadiyah itu tiada hari tanpa memberi, tiada minggu tanpa membantu, tiada bulan tanpa iuran, tiada tahun tanpa membangun. Maka SBP dan SBO-nya tetap ditarik, Pak.
untuk membangun MBS yang bumi syahadat ini, atau MTS-nya, atau SMA-nya. Jangan terus kosong, mesti sedih ini, nanti tarik masing-masing 100.000 kan 6 juta rupiah, lumayan lah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir, peneguhan ideologi. Saya sedih ketika ini menjadi tema, karena rata-rata usianya adalah 50 tahun ke atas. Berarti panjenengan itu ideologi Muhammadiyahnya belum teguh, ya, karena ada peneguhan. Masya Allah. Tapi insya Allah bukan itu, karena semangat Muhammadiyah itu belajar sepanjang hayat. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sekarang Muhammadiyah tetaplah menjadi rumah besar umat Islam. Kenapa? Sekarang disinyalir ada pondok pesantren 190 yang berafiliasi ke jaringan teroris. Yang kedua, dari pejabat tinggi polisi mengatakan bahwa masjid ada 2 macam warna. Satu warnanya hijau, yang satunya warnanya keras. Artinya juga disinyalir berafiliasi kepada teroris. Walau alam faktanya politis atau tidak. Tapi kemudian yang saya lihat, fenomena yang ada yang dibidik pesantren-pesantren, masjid-masjid itu yang rata-rata dikelola oleh teman-teman kita Salafi. Dan sekarang ada fenomena teman-teman Salafi itu berlindung di ketiaknya Muhammadiyah. Belum lama saya bertemu dengan mereka yang di Salafi, dia mengatakan paling nyaman sedang berdakwah kemudian mengaku-aku sebagai Muhammadiyah. Ini langsung ngomong pada saya di Saung Mansur, Banjarnegara. Di Purbalingga ada rumah tahfidz atau pesantren tahfidz yang luar biasa, banyak santrinya, belum keluar izin operasionalnya. Maka tampaknya mereka juga akan berafiliasi terhadap Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu walaupun sering dikatakan jelek, bahkan ada teman-teman Salafi yang mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah bid'ah, tetapi ketika mereka butuh, kita akan membuka pintu selebar-lebarnya. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa panjenengan semua yang berada di Muhammadiyah sudah berada di rumah yang benar, sudah berada di jalan yang benar. Maka Baitul Arqam, pengkaderan yang seperti ini penting, tapi lebih penting kita mengkader anak-anak kita. Di sini ada MTS Muhammadiyah, mari kita majukan. Ada SMA Muhamka, mari kita majukan. Dan ada Bumi Syahadat, pondok pesantren kita yang insya Allah sebentar lagi akan turun izin operasionalnya. Kemarin kami mencoba di Ma'had Tarbiyah Al-Hadisah Lil Muhammadiyah, atau yang lebih dikenal Pondok Pesantren Modern MBS Wanayasa. Kami mencoba mengkader di sana sebulan. Anak-anak kita latih untuk tidak hanya sekedar hifdzul Quran, tapi dia harus mengerti ketika ditanya ini ayat berapa, di halaman berapa, dalam halaman itu ada berapa ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, posisi di mana, dan alhamdulillah ternyata bisa. Dulu kita sering heran dengan Ustadz Adi Hidayat, faktanya ini bisa. Maka kenapa Bumi Syahadat tidak bisa? Mengapa MTS Muhammadiyah kali ini tidak bisa? SMA pasti bisa. Kami telah mencoba dan alhamdulillah bisa. Kemarin saya bawa ke Belambangan, jamaah suruh ngetes. Silahkan dites. Kalau sudah hafal, silahkan dites juz 1-nya. Baca ayat 100. 30 sebelumnya. Berapa ayat dalam lembar itu? Sekian. Posisinya di mana? Halaman berapa? Terus judul-judulnya dan lain sebagainya. Cuma belum sampai dengan indeksnya. Kalau sudah, nanti akan tahu ayat itu membahas masalah apa. Saya kira pengkaderan yang paling penting dari awal. Dari awal ke sekarang, panjenengan hanya refreshing menurut saya. Dan inilah antara lain bahwa kerja keras kita itu insya Allah akan berguna di dunia wal akhirah. Demikian, mohon maaf karena kami tidak menyiapkan diri untuk sambutan.
apabila banyak kesalahannya mohon maaf, dan apabila ada kebaikan semata-mata karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah kali ini sekaligus membuka acara Baitul Arqam Muhammadiyah kali ini dan dilanjutkan dengan serah terima peserta Baitul Arqam PCM kali ini kepada Master of Training. Kepada beliau Bapak Pono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kepada perwakilan DPL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya hormati, kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara yang saya hormati, kepada Ketua Lazismu daerah Banjarnegara yang saya hormati, tidak lupa rekan kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pandangaru, Pak Hamdani SAG MPMN, dan juga Bapak Dr. Ades Haji Amin Maksun selaku DPD PAN Provinsi Jawa Tengah yang kali ini sempat hadir yang saya hormati, dan juga seluruh peserta Baitul Arqam yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kebetulan tidak hujan, kita berkumpul, suasana agak cerah karena biasanya sehari-hari hujan. Alhamdulillah sore ini tidak hujan. Tidak lupa kita senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatul udma, tolongan yang agung terutama di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, walaupun sudah 2 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda negara kita, tapi alhamdulillah
roda organisasi Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai tingkat ranting tidak berhenti. Roda organisasi tetap berjalan. Berbagai macam kegiatan telah dilaksanakan. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, terus membangun, terus mengadakan kegiatan. Walaupun ada beberapa kegiatan yang sifatnya akbar itu sempat terhenti, seperti pengajian akad pon. Dan mudah-mudahan nanti akan segera kita laksanakan, paling tidak menjelang Ramadan. Kita mengadakan pengajian Pajero, pengajian jelang Ramadan, insya Allah, melihat situasi dan kondisi. Karena saya dengar-dengar Omikron itu sudah datang, uminya corona, ibunya corona itu datang. Yang penting bukan varian sinetron, ya itu bahaya. Kalau sinetron nanti akan berseri, berterus, berlangsung, tidak ada henti-hentinya sampai varian sinetron. Alhamdulillah, Persyarikatan Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Salah satu upaya yang untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan perkaderan utama, yakni Baitul Arqam bagi unsur pimpinan Persyarikatan. Dalam pelaksanaan perkaderan utama ini, bentuk acara bisa dilakukan dengan Baitul Arqam atau juga Darul Arqam. Kedua bentuk perkaderan utama ini dilaksanakan dalam upaya menyamakan persepsi, menyamakan visi dan misi perjuangan persyarikatan, serta secara khusus mempersiapkan pimpinan yang kuat dan solid dalam menjalankan amanah persyarikatan. Memang di Muhammadiyah, kaderisasi itu berjalan secara alami. Dari tahun ke tahun, di saat ada pergantian pemimpin, pasti ada penggantinya. Itu terbukti sudah 1 abad lebih, tidak pernah ada pilihan pengurus yang tidak ada pimpinannya. Nah ini, tapi alangkah baiknya kalau kepemimpinan di Muhammadiyah ini dikader, sehingga betul-betul mampu menerima estafet kepemimpinan. Jadi walaupun di sana sini mengeluh krisis kader, tapi insya Allah Muhammadiyah dari pusat sampai ranting itu tidak pernah terjadi krisis kader, karena berjalan secara alami itu tadi. Tidak ada gap generation, tidak ada jurang pemisah antar generasi. Jadi selalu ada penggantinya, regenerasi pasti ada yang siap untuk menerima kepemimpinan. Muhammadiyah bergerak melalui sistem organisasi yang terdiri atas jumlah institusi yang struktur dalam satu kesatuan. Jadi dalam istilah lainnya satu komando. Di Muhammadiyah itu terjadi satu komando. Kalau pimpinan pusat mengkomando A sampai ranting ya A. Jadi tidak ada yang Muhammadiyah garis lurus, garis merah, garis biru, yang bengkong-bengkong tidak ada. Semuanya lurus dari pusat sampai ke ranting. Satu komando istilahnya. Setiap institusi bukan hanya sebagai struktur kelembagaan saja, tapi juga merupakan wahana pelembagaan nilai-nilai dan implementasi misi persyarikatan. Setiap bagian institusi dari dalam Muhammadiyah tidak boleh terpisah dan harus menyatu serta berada dalam kendali sistem gerakan dan organisasi dalam organisasi Muhammadiyah ini. Jadi tidak ada raja-raja kecil,
yang seolah-olah memisahkan diri dari cabang karena sudah mampu. Ada kata-kata orang penting cabang, orang anti cabang itu bisa melakukan damai. Masya Allah. Siapa yang berjuang dulu, tentu cabang yang berjuang. Mengingat Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan sebagai pusat perkembangan Muhammadiyah, bentuk perkaderan utama perlu dilakukan secara masif. Perkaderan dengan mengikut sertakan unsur pimpinan cabang dan pimpinan ranting perlu dilaksanakan agar semua ini pimpinan dapat memiliki kesamaan visi dalam menjalankan gerakan persyarikatan. Kesamaan visi inilah yang diharap dapat meneguhkan nilai-nilai ideologi gerakan dalam rangka menuju Indonesia berkemajuan. Mohon maaf kepada DPL RUMY bahwa awalnya adalah hanya Kalibening yang ditunjuk untuk mengadakan Baitul Arqam. Tetapi karena kami mempunyai katakan cabang binaan, karena bisa belum lama karena ada pemekaran wilayah sehingga harus membentuk cabang sendiri di Pandanaru. Untuk itu saya merasa perlu untuk mengikut sertakan Pandanaru. Jadi maaf tadi Pak Sudi bingung ini kok ada Pandanarumnya ini, mohon maaf. Ya saya yang berinisiatif. Di sana ada 7 ranting, alhamdulillah semuanya diikutkan, berarti ada 14 peserta. Monggo kegiatan atau kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti ada kontrak kerja supaya nanti lebih terarah, lebih tertib dalam pelaksanaan Baitul Arqam. Jadi salah satunya tidak boleh pulang selama mengikuti Baitul Arqam, walaupun besok Kliwonan itu yang pedagang yang sekali-kali tidak dagang itu kemarin banyak yang ngeluh, Baitul Arqam ke Kliwonan. Kliwonan itu pasar besar di sini Pak, jadi mayoritas pedagang, sehingga sebagian pimpinan cabang pun mungkin tidak dapat mengikuti karena rata-rata itu juragan kabul di pasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selaku penasehat dalam pelaksanaan Baitul Arqam ini, dan saya sangat berterima kasih kepada segenap panitia yang diketuai oleh Bapak Kurniawan Ubaidillah SPD. Walaupun beliau sangat sibuk, tapi beliau siap untuk memandu daripada kegiatan ini. Dan marilah acara ini secara resmi kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan serah terima peserta Baitul Arqam dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening kepada Master of Training. Dan sampailah kita pada acara yang terakhir ini penutup dari kami. Apabila dalam menyampaikan acara banyak kekeliruan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis kami ini. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.